Berhenti menceritakan segala kejadian yang terjadi pada dirimu, bukanlah bentuk keangkuhan, bukan pula isyarat bahwa kamu menutup diri dari dunia. Ini adalah bentuk tertinggi dari penerimaan, pengendalian, dan keheningan yang diajarkan oleh stoikisme. Dalam diam, seseorang tidak menjadi lemah, melainkan menemukan kekuatan sejati untuk mengarungi hidup tanpa menggantungkan validasi pada telinga orang lain. Sebab seringkali, ketika kita menceritakan luka, harapan, atau bahkan pencapaian, kita melakukannya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meyakinkan diri bahwa semua itu layak diperhitungkan oleh orang lain. Kita terjebak dalam lingkaran untuk dimengerti, untuk dikasihani, atau bahkan untuk dipuja, dan itu menjauhkan kita dari ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita hanyalah pemikiran, tindakan, dan respon kita sendiri. Apa yang kita alami, baik itu kesedihan, kehilangan, kemarahan, atau kebahagiaan, semuanya hanyalah bagian dari alur hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kamu berhenti menceritakan apa yang terjadi pada dirimu, kamu sedang mempraktikkan ketabahan. Kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku tahu ini berat, tapi aku tidak perlu menjelaskan segalanya untuk bisa menanggungnya." Kamu tidak menolak kenyataan, tapi kamu tidak menjadikannya panggung untuk dikasihani. Kamu membiarkan hidup berjalan tanpa menjadikannya konsumsi umum. Orang bijak tidak berbicara banyak tentang rasa sakit yang ia rasakan, bukan karena ia tak merasakannya, melainkan karena ia tahu bahwa menceritakannya tidak akan mengubah apa-apa. Ia tahu penderitaan akan tetap ada meski 1000 telinga mendengarkan. Maka ia memilih untuk menerima, mengurai rasa di dalam dirinya sendiri, dan menumbuhkan ketangguhan yang sunyi. Sama halnya dengan kebahagiaan, orang yang bijak tak perlu mengumbar setiap pencapaiannya kepada dunia, sebab ia tahu bahwa makna sejati bukan terletak pada pengakuan, tetapi pada kepuasan batin yang tenang, yang hanya bisa dirasakan, dan tidak bisa didefinisikan oleh sorak-sorai luar. Berhenti bercerita bukan berarti kamu harus hidup dalam kebekuan emosional, tapi kamu belajar memilah mana yang perlu dibagikan, mana yang cukup kamu pahami sendiri. Kamu menjadi pemilik penuh atas pengalamanmu, tidak menjadikannya sebagai alat pencitraan, tidak pula menjadikannya beban yang harus diserahkan pada bahu orang lain. Di sanalah letak kebebasan sejati. Saat kamu tidak perlu dilihat, tidak perlu disimak, tapi kamu tetap kokoh berdiri, karena kamu tahu siapa dirimu tanpa perlu menjelaskannya. Keheningan bagi seorang stoik adalah pernyataan yang paling lantang. Ia bukan sekadar tidak berbicara. Ia adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri, dari tidak tergoda untuk mencari simpati, atau bahkan untuk merasa lebih baik dari yang lain. Dalam diam, kamu belajar mendengar suara hatimu, sendiri tanpa kebisingan dari ekspektasi dunia luar. Kamu belajar untuk tidak menjadi budak atas cerita-cerita yang kamu ulang terus-menerus hanya agar merasa berharga. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh betapa menyedihkannya kisahmu atau betapa hebatnya pencapaianmu, tapi dari sejauh mana kamu mampu menerima semuanya tanpa perlu mengabarkannya pada siapapun. Dan ketika kamu berhasil sampai pada titik itu, titik di mana kamu bisa menahan diri untuk tidak selalu menjelaskan, tidak selalu mengeluh, tidak selalu menuntut pemahaman, di sanalah kamu benar-benar hidup sebagai manusia merdeka. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh opini, oleh pengakuan atau oleh rasa ingin diperhatikan. Kamu berdamai dengan realitas. Kamu menemukan kedamaian bukan dari luar tapi dari dalam. Dan dalam dunia yang ramai dengan suara, mereka yang memilih diam adalah mereka yang benar-benar mengerti. Maka teruslah diam, bukan karena kamu tak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi karena kamu tahu tidak semua hal perlu dikatakan. Banyak hal yang justru menjadi rusak saat dijelaskan, yang kehilangan sakralitasnya ketika diurai dalam kata, seperti hujan yang lebih indah dinikmati daripada dijelaskan, seperti malam yang lebih tenang dirasakan daripada dibicarakan. Begitu pula dengan hidupmu, pahit dan manisnya tidak harus menjadi konsumsi publik agar terasa bermakna. Kita hidup di zaman di mana keterbukaan sering disamakan dengan keberanian, dan membagikan segalanya dianggap sebagai bentuk kejujuran. Tapi stoikisme mengingatkan bahwa keberanian sejati adalah berani memikul beban sendirian, tanpa harus memamerkannya. Kejujuran sejati adalah jujur pada diri sendiri, bukan kepada dunia yang sering kali hanya penasaran tapi tak pernah benar-benar peduli. Ketika kamu berhenti bercerita, kamu sedang menumbuhkan akar keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun di luar dirimu. Apapun yang kamu alami, kecewa, jatuh, bangkit, gagal,
Berhasil semua itu adalah proses yang hanya kamu dan takdir yang tahu arah dan tujuannya. Tidak perlu menjelaskan mengapa kamu terluka, atau mengapa kamu tiba-tiba berubah. Orang yang benar-benar mengerti tidak butuh penjelasan, dan mereka yang menuntut penjelasan belum tentu peduli. Mereka hanya ingin tahu, maka simpanlah ceritamu untuk dirimu sendiri. Biarkan ia tumbuh menjadi pemahaman, bukan menjadi tontonan. Ada kekuatan besar dalam mereka yang tetap diam ketika mereka bisa saja berteriak. Ada kedewasaan dalam mereka yang memilih menepi daripada terus mengeluhkan arah. Dan kamu, jika kamu mampu bertahan tanpa menjadikan hidupmu panggung sandiwara, kamu sedang berada di jalur para bijak. Kamu sedang membangun ketangguhan dalam senyap, kekuatan yang tak terlihat tapi terasa, yang tak disorot tapi nyata. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun cerita yang kamu simpan dalam diam itu yang sia-sia. Semua menjadi bagian dari kebijaksanaan yang tumbuh di dadamu. Kamu tidak membaginya bukan karena tidak penting, tapi karena kamu menghargainya terlalu dalam untuk menjadikannya sekadar bahan obrolan. Kamu tahu bahwa hidupmu bukan drama yang harus ditonton, melainkan perjalanan suci yang hanya kamu dan semesta yang tahu arahnya. Dan saat kamu terus memilih diam, bukan berarti kamu kalah. Justru di sanalah kemenangan sejati mulai mengakar. Kamu menang atas egomu yang selalu ingin didengar, dipuji, dan dikasihani. Kamu menang atas kebiasaan manusia yang selalu ingin dianggap istimewa melalui kisahnya. Kamu melampaui kebutuhan akan pengakuan. Dan itu bukan perkara kecil. Itu adalah pencapaian batin yang hanya bisa digapai oleh mereka yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Akan ada masa di mana kamu duduk sendirian, mengingat segala peristiwa yang pernah membuatmu ingin bercerita pada dunia tentang bagaimana rasanya dikhianati, kehilangan, atau dihancurkan secara perlahan oleh kenyataan yang tak sesuai harapan. Dan saat itu kamu akan tersenyum kecil, bukan karena kamu tak terluka, tapi karena kamu menyadari kamu berhasil melalui semuanya tanpa perlu menjadikan penderitaanmu bahan konsumsi orang lain. Kamu menjalaninya dengan tenang, memeluk rasa sakit itu dalam keheningan, dan membiarkannya menjadi guru yang membentukmu, bukan beban yang membunuhmu. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua luka harus dipamerkan agar sembuh. Ada luka yang justru sembuh karena kamu diam, karena kamu biarkan ia bernapas dalam ruang yang hening. Tidak dipaksa untuk dipahami, tidak dijadikan alasan untuk dibela, cukup diterima sebagai bagian dari pertumbuhan. Karena pada akhirnya, tidak ada satupun cerita yang bisa benar-benar dimengerti oleh orang lain sepenuhnya. Bahkan ketika kamu menjelaskannya dengan sangat rinci pun, rasa yang kamu rasakan tetap hanya milikmu. Maka mengapa harus terus memaksa orang lain untuk tahu? Semakin kamu belajar diam, semakin kamu paham bahwa banyak hal yang sebelumnya kamu anggap penting ternyata tidak sepenting itu. Komentar orang lain, reaksi mereka, perhatian mereka, semua itu tidak menentukan nilaimu. Yang menentukan adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, bagaimana kamu menanggapi hidup dengan keberanian dan ketenangan yang tidak memerlukan penonton. Kamu hidup bukan untuk membuat orang lain kagum, bukan untuk membuat mereka sedih karena kisahmu, tapi untuk menjalani setiap detik dengan utuh dan sadar. Lain berkata, aku mengerti, agar kamu merasa lega, karena kamu sudah mengerti dirimu sendiri. Kamu sudah tahu bahwa rasa sakit dan kebahagiaan adalah bagian dari satu tarikan napas yang sama. Dan kamu tidak perlu mengumumkannya, kamu hanya perlu menjalaninya. Akhirnya, kamu akan menjadi seseorang yang sulit ditebak tapi mudah dirasakan. Tidak banyak bicara tapi kehadirannya tenang. Tidak suka menjelaskan, tapi langkah-langkahnya mantap. Kamu menjadi pribadi yang tidak membutuhkan banyak reaksi untuk merasa cukup. Karena kamu tahu, yang kamu butuhkan bukan pengertian dari dunia, melainkan pengertian dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika malam datang dan semua suara menghilang, kamu tidak akan merasa kesepian. Sebab keheningan itu telah menjadi rumahmu, tempat di mana kamu berdamai dengan semua yang pernah kamu alami, tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun. Tempat di mana kamu mengerti menjadi tenang jauh, lebih penting daripada menjadi didengar. Tempat di mana kamu benar-benar menjadi manusia seutuhnya, yang bebas, yang utuh, yang tidak lagi sibuk menceritakan, tapi sibuk menjalani. Dan itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Dan pada titik itu, kamu menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, ia justru penuh dengan pemahaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, penuh dengan kedewasaan yang tumbuh dari luka-luka yang tidak diumbar, penuh dengan kekuatan
yang tidak tampak dari luar tapi mengakar dalam jiwa. Kamu bukan lagi orang yang merasa harus didengar untuk merasa berarti. Kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang tahu kapan harus berbicara, dan lebih penting lagi kapan harus diam. Kamu tak lagi reaktif terhadap pertanyaan basa-basi seperti, "Kamu kenapa?" atau "Kenapa diam saja?" Karena kamu tahu bahwa tidak semua pertanyaan layak diberi jawaban. Tidak semua orang datang untuk benar-benar memahami. Banyak hanya sekadar lewat, membawa rasa ingin tahu yang dangkal, lalu pergi membawa potongan cerita yang bukan milik mereka. Maka kamu memilih untuk tetap diam, bukan karena kamu tak punya cerita, tapi karena kamu tahu nilainya terlalu dalam untuk dibagi dengan mereka yang hanya ingin sekilas. Waktu pun mulai menjadi sekutumu. Ia tak lagi kamu kejar atau sesali, karena kamu jalani dengan utuh, karena kamu tidak sibuk menyusun narasi demi narasi untuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak punya beban untuk terlihat baik, benar, atau kuat di mata orang lain. Kamu hanya ingin jujur kepada dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Di dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, kamu memilih menjadi ruang yang sunyi, tempat segala hal bisa kembali pada hakikatnya. Dan saat hidup menghantam lagi, karena pasti akan, kamu tak lagi tergerus seperti dulu. Kamu tidak terburu-buru mencari telinga untuk mendengar. Kamu tidak panik mencari pelarian dalam bentuk cerita. Kamu berdiri, tenang, dan menatap semuanya dengan mata yang sudah tidak sama. Mata yang telah melihat cukup untuk tahu bahwa setiap hal yang terjadi padamu, baik maupun buruk, adalah proses membentuk jiwamu. Nah, tidak perlu semua orang tahu, tidak perlu semua orang paham. Karena kamu tahu, bukan pada cerita itu letak maknanya, tapi pada siapa kamu setelah semua itu berlalu. Inilah kamu yang baru, yang lebih tenang tapi bukan lemah, yang lebih pendiam tapi bukan kosong, yang lebih memilih untuk memeluk rasa sendiri daripada membaginya. Pada dunia yang belum tentu benar-benar peduli, kamu adalah seseorang yang sudah mengerti bahwa dalam hidup ini, ada hal-hal yang lebih baik disimpan, dijaga, dan dirawat dalam hati. Bukan karena kamu ingin menutup diri, tapi karena kamu telah cukup kuat untuk merawatnya sendiri. Dan perlahan, kamu akan menginspirasi tanpa harus menjelaskan apa-apa. Orang-orang akan melihatmu, dan tanpa kamu sadari, mereka akan belajar dari sikapmu, dari caramu tetap tenang ketika badai datang, dari caramu tersenyum, tanpa perlu menceritakan betapa kerasnya perjuangan di balik senyum itu. Karena kadang, keberanian terbesar adalah tetap melangkah tanpa harus meneriakkan rasa sakit. Kadang, kebijaksanaan tertinggi adalah diam yang menumbuhkan, bukan bicara yang menuntut pengertian. Kamu tidak lagi menceritakan segalanya, karena kamu sudah tidak lagi mencari siapa yang mengerti. Kamu hanya ingin mengerti dirimu sendiri, dan menjadikan hidupmu sebagai ruang kontemplasi, bukan panggung pertunjukan. Dan di sana, dalam sunyi yang dalam, kamu akhirnya benar-benar hidup. Tidak untuk didengar, tidak untuk dinilai, tapi untuk dijalani. Dan dari diam itu, perlahan kamu membangun dunia dalam dirimu sendiri. Dunia yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Dunia yang tidak goyah oleh pendapat orang luar, karena fondasinya bukan pada penilaian tapi pada pemahaman. Kamu membangun benteng dari ketenangan bukan dari kebisingan. Kamu menyusun kekuatan bukan dari banyaknya dukungan, tapi dari dalamnya penerimaan. Di sana kamu tidak sibuk menjadi versi yang ingin dilihat orang lain. Kamu cukup menjadi versi yang jujur bagi dirimu sendiri. Tak lagi tergesa-gesa menjelaskan perubahan dalam dirimu. Tak lagi repot membela keputusan yang mungkin tak dimengerti banyak orang. Karena kamu tahu, mereka tak hidup dengan perasaan yang kamu rasakan, tak berjalan dengan beban yang kamu pikul. Maka kamu tak berkewajiban membuka pintu hati. Hanya agar dunia tahu bagaimana kerasnya angin yang kamu hadapi. Kamu memilih menjaga hal-hal itu seperti doa. Disimpan dalam hati, dipeluk dalam diam dan diberi makna oleh waktu. Dalam diam itu juga kamu belajar menghargai proses. Kamu tak lagi terpaku pada hasil, pada siapa yang tahu atau siapa yang tidak. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kamu bisa ceritakan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu pahami. Setiap luka menjadi pelajaran bukan bahan cerita. Setiap kebahagiaan menjadi rasa syukur bukan pengumuman. Dan setiap kegagalan menjadi ruang refleksi, bukan alasan untuk mencari simpati. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai menerima, ini memang bagian dari jalanku. Itu bukan sikap pasrah yang lemah, tapi keteguhan yang tak lagi bergantung pada narasi. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan kisahmu dengan kisah orang lain, karena kamu mengerti, setiap orang membawa beban masing-masing,
dan tak satu pun bisa benar-benar dibandingkan. Maka kamu berhenti bicara panjang lebar tentang bagaimana kamu bertahan karena kamu tahu siapa yang sungguh melihat akan paham tanpa perlu kamu menjelaskan. Lalu kamu bertumbuh dalam keheningan itu, menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijak. Kamu belajar bahwa hidup ini tidak butuh banyak saksi untuk menjadi berarti. Cukup kamu sendiri yang tahu betapa jauh kamu telah melangkah, betapa keras kamu telah berjuang, dan betapa besar hal-hal yang kamu hadapi dalam diam. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak harus dikenal karena ceritamu. Biarkan hidup mengenalmu karena ketangguhanmu. Akhirnya kamu berjalan ringan, tak lagi membawa beban cerita yang tak harus dibagi, tak lagi menggenggam erat keinginan untuk didengar. Dan saat kamu benar-benar mendengarkan dirimu sendiri, kamu mendapati bahwa selama ini yang kamu butuhkan bukanlah telinga orang lain, melainkan keberanian untuk menatap dirimu yang sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa narasi, tanpa pembelaan, kamu melihat dirimu yang rapuh, yang pernah marah, kecewa, bahkan ingin menyerah, dan kamu tidak merasa harus membenarkan semua itu. Kamu hanya duduk bersama rasa-rasa itu, tidak lagi mengusirnya atau menjadikannya bahan cerita. Kamu menyambutnya seperti sahabat lama yang datang tanpa undangan, tapi membawa pesan penting yang harus kamu dengar. Dan itulah bentuk penerimaan yang paling sejati, saat kamu tidak lagi tergoda untuk memaknai segala sesuatu dengan versi yang bisa diterima orang lain. Kamu tidak lagi berusaha merapikan cerita hidupmu, agar tampak kuat, sukses, atau tabah. Kamu membiarkannya tetap berantakan, tetap gelap, tetap sunyi, karena di dalamnya kamu menemukan kejujuran. Bukan untuk diceritakan, tapi untuk dipahami. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk ditumbuhkan. Kamu pun mulai memahami bahwa ada hal-hal yang lebih bermakna saat disimpan, seperti doa yang tidak diucapkan keras-keras tapi menggema jauh lebih dalam. Seperti cinta yang tidak diumbar, tapi dirawat dalam tindakan sehari-hari. Begitu pula hidupmu, tak perlu dijelaskan agar berharga, tak perlu ditunjukkan agar layak. Cukup dijalani, cukup dihormati oleh dirimu sendiri, sebab setiap langkahmu, bahkan yang paling sepi sekalipun, adalah bagian dari peta yang membentuk siapa kamu sebenarnya. Lalu kamu menjadi tenang dalam segala hal. Saat orang lain sibuk menjelaskan siapa mereka, kamu cukup hadir. Saat orang lain berlomba menunjukkan penderitaan, kamu hanya diam. Bukan karena kamu tak merasakan apa-apa, tapi karena kamu tahu, rasa itu cukup untuk dirimu sendiri. Kamu tak butuh sorak atau tepuk tangan. Kamu tak perlu didebat atau dibenarkan. Kamu hanya butuh ruang untuk tetap berjalan, dan itu sudah kamu temukan di dalam sunyi, yang selama ini kamu peluk. Keheninganmu menjadi bentuk cinta yang tak banyak orang pahami. Cinta kepada dirimu sendiri, cinta kepada proses hidup yang tak pernah sempurna, cinta kepada kehidupan yang kadang keras, kadang dingin, tapi selalu jujur mengajarimu. Satu hal penting, bahwa tidak semua luka harus bersuara, dan tidak semua keberanian harus dilihat. Jadi teruslah diam, bukan sebagai bentuk pelarian, tapi sebagai bentuk kekuatan yang memilih untuk tumbuh tanpa perlu ditonton. Biarkan dunia terus berisik dengan kisah-kisah yang harus dikatakan. Biarkan. Dan ketika kamu telah sampai di titik itu, titik di mana kamu tak lagi merasa perlu menjelaskan atau membuktikan, hidup menjadi lebih jernih. Tidak lagi keruh oleh ekspektasi orang lain, tidak lagi bising oleh ambisi untuk dimengerti. Kamu mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa luka adalah bagian dari pertumbuhan, bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa tidak semua hal harus diubah menjadi cerita agar terasa nyata. Kamu mulai menyadari bahwa diam bukanlah kekosongan, tapi pilihan. Dan pilihan itu muncul dari keberanian yang perlahan kamu bangun sendiri, sebab butuh keberanian untuk tidak mencari perhatian. Butuh keteguhan untuk tidak menjadikan penderitaan sebagai komoditas. Butuh jiwa yang matang untuk tidak menggantungkan harga diri pada simpati.